Berlatar belakang di zona demilitarisasi unit polisi sipil milik Korea Utara, kisah akan berfokus pada seorang sersan militer bernama Sersan Lim yang saat ini diam-diam keluar dari pangkalan militernya, di mana tanpa sepengetahuan yang lain maupun bawahannya sekalipun, Sersan Lim ini punya rencana membelot ke Korsel dan rencananya itu rupanya sudah sejak lama ia persiapkan dengan sudah berhasilnya ia dalam membuat jalan sampai bisa keluar pagar besi yang menjadi titik terakhir wilayah Korut. Satu hal yang menarik ialah setiap malam saat ada kesempatan, Sersan Lim selalu meneruskan jejak jalannya dengan menandai setiap arahan peta dengan menggunakan kayu supaya mudah untuk diingatnya. Dan dalam menandai setiap jalan dengan bermodalkan peta dan kompas ini, Sersan Lim selalu mencari di mana ada ranjau-ranjau dipasang, lalu ia tandai. Barulah ia tulis di peta agar nanti saat sudah siap kabur, ia bisa kabur bebas tanpa ada halangan suatu apapun. Nah, sampai ketika ia melihat tembok perbatasan, di situ tiba-tiba ranjau meledak lantaran ada seekor babi hutan yang menginjaknya. Lalu saat itu jugalah Lim bergegas kembali dan beruntung dalam pelarian baliknya itu, Lim sama sekali tak diketahui oleh siapapun. Keesokan harinya seperti biasa, Sersan Lim dan anak buahnya bertugas menelusuri hutan untuk berpatroli, dan ini adalah salah satu bawahannya Lim yang bernama Kim Dong-yuk. Dong-yuk ini memiliki sedikit kelebihan tatkala ia mampu memperkirakan akan terjadi hujan 4 hari dari sekarang. Hal itu jelas membuat Lim sedikit gundah gulana lantaran apa yang sudah ia kerjakan untuk bisa kabur sudah pasti dapat membuyarkan semuanya. Dan tak lama tiba-tiba sebuah ranjau meledak yang ternyata itu lagi-lagi adalah seekor babi hutan. Karena dirasa eman-eman, mereka memutuskan memanggangnya sebagai santapan malam. Nah, di sini ada satu fakta unik tentang adanya kesenjangan kehidupan antar bawahan dengan atasannya alias sok senioritas, di mana babi hutan mereka disita jenderal-jenderal mereka untuk kalangan jenderal-jenderal itu sendiri. Dan karena kasihan temannya ada yang belum kebagian, Sersan Lim diam-diam menyiapkan sepotong daging saat masih melayani para jenderal-jenderal tersebut. Hampir setiap malam saat berjaga, Sersan Lim kerap mendengarkan siaran radio yang salurannya sendiri berasal dari Korea Selatan, di mana Sersan Lim ini memang sejak kecil bercita-cita sebagai seorang penjelajah seperti buku yang ia baca, dan pasca sepeninggal kedua orang tuanya dulu, Sersan Lim kerap memikirkan gimana caranya menjadi seorang penjelajah di tengah sebuah negara yang tidak memperbolehkan warganya pergi dengan bebas semaunya. Nah, berangkat dari alasan tersebutlah yang membuat Sersan Lim memilih militer karena hanya disinilah jalan paling memungkinkan untuk bisa bebas dari negara ini. Dan setelah membayangkan masa lalunya itu, Dong-yuk tiba-tiba masuk lalu meminta untuk diajak ikut kabur yang sontak membuat Sersan Lim kaget karena ternyata Dong-yuk tahu rencananya. 네, 봤습니다. 두 눈으로 똑똑히 봤습니다. 그놈이요. 나도 데려가 주십시오. 이랑 나만의 수우째 사람이지. Di luar dugaan, penolakan Lim tersebut membuat Dong-yuk memutuskan kabur sendiri melalui jalan Lim yang sudah Lim buat, di mana jelas saja semua pasukan langsung memburunya dan Lim yang tahu Dong-yuk ada di jalan yang sudah ia buat, saat itu bergegas ke sana, tapi Dong-yuk di sini malah ngeyel tidak mau diajak balik, sampai membuatnya kesetrum yang malah membuat kalung yang ingin ia hendak serahkan ke ibunya akhirnya terjatuh. Dan karena Dong-yuk tetap bersikeras, akhirnya Sersan Lim bersedia mengajaknya kabur, tapi bukan sekarang. Nah, saat hendak kembali itulah, sayangnya mereka berdua harus ketahuan yang berujung pada dihukumnya mereka berdua. 반동분자 새끼 아프네? 이거 네가 작성했어. Saat diinterogasi perihal siapa yang menggambar petanya, Dong-yuk yang kasihan pada Lim mengakui bahwa ialah yang memilikinya, di mana tak lama si jenderal diberitahu bahwa ada utusan istana negara yang akan datang yang membuat semua jenderal bersiap-siap, dan rupanya utusan istana yang bernama kita panggil saja si Mayor Teddy ini sudah tahu rencana membelot mereka berdua, tapi uniknya Mayor malah membebaskan Sersan Lim karena menurut analisanya, Sersan Lim dianggap tidak berniat kabur, melainkan justru ingin menangkap Dong-yuk. Dan tak hanya sekedar dibebaskan saja, Sersan Lim juga akan dipromosikan jadi ajudan si Mayor. Sementara untuk Dong-yuk, dia akan dipenjara sampai tiba saatnya akan dieksekusi
sesuai undang-undang. 야, 기남아. Sebelum benar-benar diangkat jadi ajudan pribadinya, Lim diajak si Mayor ke kantor pusat divisi dalam rangka adanya sebuah acara pesta yang digelar para petinggi di sana. Di situ si Mayor bertemu teman lamanya semasa kuliah dulu, dan sesuai janji si Mayor pada Lim soal pengangkatan Lim di situ diberikan aplaus oleh semua petinggi lantaran berhasil menangkap pembelot, dan agar benar-benar tidak dicurigai, Lim maju ke atas menyampaikan beberapa kata termasuk memuji kepala divisinya yang telah berhasil mendidiknya. Nah, setelah sesi-sesi tersebut selesai, Lim meminta izin ke Mayor untuk pulang ke camp terlebih dahulu, dan tapi si Mayor tidak memperbolehkannya karena Lim sudah dipindah tugaskan. Namun dengan beralasan ingin pamit ke teman-temannya terlebih dahulu, pada akhirnya Lim diperbolehkan pergi juga. Demi memperlancar aksi kaburnya tersebut, Lim diam-diam membuat kartu identitas ajudan sebelum dibuatkan secara resmi oleh si Mayor. Lim nekat masuk ke ruangan si Mayor untuk menstempel kartu identitasnya, sementara si Mayor sendiri saat ini tengah ditantang teman lamanya untuk bermain piano lagi, sebab perlu diketahui ternyata si Mayor adalah seorang pianis profesional, namun mesti mengubur mimpinya tersebut lantaran harus menjadi abdi negara. Nah, dengan memanfaatkan kartu identitas miliknya tersebut, Lim diam-diam mengambil sebuah mobil untuk kabur, lalu untuk agar tidak ada yang curiga sama sekali, Lim membawa kepala divisinya yang dalam keadaan mabuk untuk bisa keluar. Sudah tenang-tenang bisa kabur dengan mudah, Lim harus dibuat khawatir lantaran bensin mobil habis, lalu datanglah polisi perbatasan yang curiga, tapi Lim beralasan diutus untuk misi rahasia yang untungnya ketika dikonfirmasi ke kantor pusat, untungnya kantor pusat emang ngejawab bahwa Lim memang dalam proses pemindahan tugas menjadi ajudan. Dan ketika Lim ditawari bensin di markas mereka yang tak jauh dari sini, karena tahu Dongyuk dikurung di sana, Lim sekalian mengatur siasat untuk bisa membebaskan Dongyuk dari sana. 그자의 증거물 지도를 수거해가. 탈주범 김동혁의 증거물입니다. Menggunakan jabatan yang sebenarnya hanyalah jabatan palsu, Lim berhasil mengeluarkan Dongyuk dengan berpura-pura akan memindahkannya ke sel yang sudah ditentukan, di mana pada saat dikeluarkan di kamar sel sebelah Dongyuk terlihat ada seorang pria pembelot juga, dan bergegaslah mereka, namun kecurigaan kembali mencuat lantaran mobil yang dibawa Lim adalah mobil solar, sedangkan Lim meminta bensin yang artinya Lim tak tahu mobilnya sendiri. Namun untungnya di sini komandan polisi tersebut masih memaklumi Lim karena dianggap masih baru. Tapi ketika melihat tanda tangan Lim yang sama dengan ada yang di peta, polisi yang ditampar tersebut pun langsung meminta ikut untuk mengawali memindahkan Dongyuk. Karena sama sekali tak percaya pada Lim, polisi itu menelpon temannya yang bertugas di istana, dan temannya itu ternyata tak kenal Lim, namun Lim menyebut nama si Mayor yang membuat si teman langsung konfirmasi begitu si Mayor selesai bermain piano. Dan tanpa pikir panjang, Lim pun langsung merebut teleponnya lalu berbicara pada si Mayor yang intinya ia ingin bebas dan tak ada seorang pun yang berhak mengaturnya. Dan ketika si polisi mendapat SMS untuk bawa Lim kembali, saat itulah Lim berontak dan inilah yang terjadi. Setelah berhasil selamat, mereka berdua bergegas berlindung dari tembakan yang diarahkan anak buah si Mayor, dan untuk mengelabui mereka, Lim melumuri wajahnya dengan menggunakan cairan merah, dan saat ada kesempatan, Lim langsung mengambil petanya lalu kabur saat itu juga. 잘못했습니다. 사단장 동지, 아직 위에는 Singkat cerita, setelah sadar yang berada di pinggiran sungai, mereka berdua dikejutkan oleh kemunculan sekelompok orang yang ternyata pembelot yang masih bertahan, di mana ternyata pembelot-pembelot ini bertahan karena ingin menyelamatkan satu teman mereka yang masih ditahan, dan rupanya temannya yang dimaksud itu adalah si gondrong yang bersebelahan dengan sel Dongyuk waktu itu. Lantas setelah mengetahui pengakuan mereka berdua juga yang ingin membelot, pada akhirnya kelompok ini membiarkan mereka berdua tetap hidup.
Lalu mereka berencana akan menyelamatkan si Gondrong besok dengan diberitahu cara lalu jalan yang harus mereka pilih oleh si Dongyuk. Dan tak lama setelah itu, tiba-tiba satu anak buah mereka mengabarkan ada pasukan yang mendekat. Dan saat itu juga mereka berdua terpaksa keluar agar anggota yang lain tidak ada yang ketahuan. 사격 중지. Beruntung saat hampir sedikit lagi mereka berdua didor, para pembelot tersebut muncul dengan senjatanya, sehingga meskipun kaki Dongyuk tertembak, setidaknya untuk sementara waktu mereka berdua bisa aman. 귓구멍들 틀어막아서 탈주병 군인의 총. Kesal karena anak buahnya tak mendengarkan ucapannya, si mayor melampiaskannya dengan memukuli bawahannya, di mana pada saat yang sama mereka berdua diam-diam kembali ke pangkalan lalu masuk ke tengah-tengah pasukan yang ingin mengejar mereka. Lalu setelah semua pasukan dikerahkan untuk menyebar, saat itulah mereka berdua masuk ke dalam aula mes lalu siap pergi melalui jalan yang sudah dibuat Lim sebelumnya. Nah sayangnya aksi Lim diketahui anak buah si mayor yang akhirnya membuat pintunya didobrak saat itu juga. Dan karena tak punya pilihan lain selain harus sedikit melawan, Lim akhirnya nekat membakar pintu tersebut dengan bensin. Sayangnya, ketika seharusnya tinggal kabur, Dongyuk malah disibukkan mencari kalung ibunya, dan setelah tertembak lantas meminta ke Lim untuk menyerahkan kalung itu, Dongyuk malah tertembak yang akhirnya malah membuatnya tewas saat itu juga, dan karena harus tetap hidup demi impiannya dan juga amanat untuk menyerahkan kalung ibu Dongyuk tersebut, Lim pun kembali lari sekuat tenaga. Meskipun tubuhnya dan jarum kopasnya harus tertembak, menggunakan sinyal radio Lim kembali berlari. Dan meskipun dihujani peluru, Lim tak menyerah, Lim terus berlari sampai pagi, hingga karena ceroboh Lim harus masuk kubangan lumpur hidup yang untungnya dia masih mampu untuk keluar dari situ, dan dikira sudah aman karena sudah sampai di garis perbatasan militer. Nyatanya ia malah nginjek ranjau dan ditodong si mayor kembali, dan selanjutnya sudah pasti terjadi pertarungan di antara keduanya. Belum selesai sampai di situ, saat Lim sudah menggapai telepon darurat, si mayor muncul dan menembak lagi. Bahkan kali ini Lim harus tertembak kakinya, tapi Lim terus-menerus berusaha sampai hampir sedikit lagi tiba di garis terakhir perbatasan. Dan entah karena kasihan atau bagaimana, si mayor tidak benar-benar membunuhnya hingga berhasil Lim untuk masuk ke garis militer milik Korea Selatan. 서둘러 움직이면 쏜다. 지금 귀축은 UN 군사비를 귀순 희망자입니까? Suatu tahun kemudian, tentu saja dong Lim mendapat kebebasan sesuai apa yang ia inginkan. Dan seperti apa yang sudah ia janjikan, ia pun menyerahkan kalung tersebut ke ibunya Dongyuk dan menceritakan semuanya tentang Dongyuk. Dan yang paling penting, Lim hidup bebas tanpa adanya tekanan lagi dari pihak manapun. 그냥 그런 나를 제가 보고 싶었나 봅니다. 여전히 힘들고 막막하고 이유 없이 새 출발을 응원하며 신청곡도 보내드립니다. Tamat!